Shalom. Ya, Shalom. puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita beri salam kanan kiri kita dulu. Mungkin ada yang baru datang, kita ucapkan selamat datang. Ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini datang dari Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Ia setia terhadap ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada setiap kami untuk kami datang ke rumah Tuhan, untuk kami menaikkan setiap puji-pujian kami kepada Engkau, untuk kami membawa setiap persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Dan kami juga bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk kami kembali mendengarkan pesan Tuhan untuk setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga ibadah pada siang hari ini dapat benar-benar mempermuliakan nama-Mu saja. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini masih bulan Januari, ini adalah bulan kesaksian. Saya memberikan kesempatan pada Bapak Ibu Saudara yang ingin rindu untuk menyaksikan pengalaman hidup tahun kemarin atau mungkin ada yang baru-baru ini. Saya berikan kesempatan, nanti silahkan maju ke depan, akan diberikan kesempatan setelah nyanyian lagu pertama. Ya, boleh kita sambil mempersiapkan apa yang akan kita saksikan, kita nyanyi duluan ya satu pujian, oke? Puji Tuhan, saat ini ada sukacita tempat ini, amin? Boleh angkat tangan siapa yang sukacita? Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik, amin saudara. Saya rindu sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Kok nggak ada ya? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, untuk saya, untuk Anda, sekarang dan selamanya, amin. Tuhan Yesus baik. Ada sukacita tempat ini? Boleh lambaikan tangannya sukacita? Kita mau menari buat Tuhan ya.
Kita katakan, mana jempolnya? Tunjukkan jempolnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita dance ya. Ikutin gaya singer ya. Oke? Tuhan Yesus baik. Come on. Sungguh amat baik. Beri tarian yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lebih tinggi buat Tuhan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Udah panas belum nih? Udah panas belum? Berasa mau tunjuk saudara-saudara kita, kanan kiri depan belakang, sambil katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagimu. Mana kalau bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. sekali lagi Yesus baik bagimu. Baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya? sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selamanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. selama-lamanya Untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan. Ada yang mau menyaksikan cita kasih Tuhan? Ada? Di atas mungkin ada? Boleh acungkan tangannya atau mungkin? Ada enggak? Masih bingung ya? Terlalu banyak berkat Tuhan buat hidup kita, amin. Mungkin masih bingung nih mau persiapan yang mana yang mau disaksikan ya. Oke, mungkin masih perlu waktu, saya masih kasih kesempatan. Kita akan nyanyikan lagu kedua. Setelah lagu kedua, saya masih memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan cita kasih Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus adalah ajaib, amin. Tidak ada yang tertandingi untuk kebesaran dan kekuatannya, amin. Tuhan Yesus ajaib. Yuk, tepuk tangan sama-sama yuk. Come on. Tak terbayang kebesaranmu dan tak tertanding kekuatanmu, Tuhan.
puji Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Ada? Boleh, silakan ke depan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Nama saya Wendy Suwandi, beserta istri saya Eni Armawati, dan anak saya satu, Natasha Karina Suwandi. Maaf sebenarnya kalau saya agak nervous, soalnya baru pertama kali saya banyak bicara di depan banyak orang gitu. Saya mau bersaksi tanggal 11 bulan 10 2022 saya mengalami kecelakaan setelah anak saya kan sekolah di Rehoboth sini. Setelah saya nganter anak, kan biasanya saya cari barang. Nah saya lewat jalan Kancra, masuk Buah Batu yang sejalur. Kalau lurus itu ke Jalan Gurame, kalau ke kanan itu ke yang arah Rumah Sakit Muhammadiyah. Begitu saya mau belok kanan dari arah Kancra, saya kan udah lihat ke belakang, udah kosong gitu, nggak ada apa-apa. Begitu saya belok kanan, tiba-tiba saya ditabrak sama motor. Jadi dalam seumur hidup baru kali itu saya ditabrak motor gitu. Udah gitu, untungnya di situ ada yang nolong. Disangkanya itu kan yang nabrak sama saya sama-sama jatuh. Yang nabrak itu pingsan. Cuman saya, aduh Tuhan jangan sampai meninggal ya, walaupun dia menabrak saya gitu. Takutnya kan gimana gitu. Pas saya lihat ke kaki saya, wah kaki saya juga robek gitu. Cuman yang nolongin tuh disangkanya itu yang nabrak itu kan jatuh sendiri. Nggak tahu kalau dia tuh nabrak saya karena sepi sekali gitu. Baru berapa menit baru motor yang di belakang baru nyusul gitu. Udah gitu ya saya dibawa ke Muhammadiyah akhirnya. Di situ ya waktu saya jatuh juga saya, aduh Tuhan Yesus apa ini sih? Saya juga kaget apa yang terjadi sama saya gitu. Cuman saya bilang, saya teriak, Mami, kalau ke istri saya panggil Mami. Jadi mungkin istri saya juga baru dengar hari ini. Begitu saya ngomong di tempat Mami, istri saya lagi nyuci baju, tiba-tiba jatuh. Mungkin ada itu ya, setrum kali ke sana. Jadi baru kali ini saya ngomong juga, istri saya nggak akan tahu, soalnya saya nggak cerita gitu, biarin aja gitu. Karena saya kan di rumah sakit, kenapa nih yang ditelepon pada nggak ngangkat gitu ya. Mama saya lagi senam ternyata, senam pagi itu istri saya lagi nyuci. Aduh, kesana sini teman saya nggak mau ini lagi ya, nggak mau nyusahin, udahlah. Saya juga, Tuhan Yesus, kamu adalah dokter segala dokter, saya bilang ajaib, saya bilang sembuhkanlah katanya teh. Di situ saya nggak, cuman yang terakhir baru adik saya datang sama saudara satu aja udah, ya udah gitu. Saya cuman berdoa aja sama Tuhan Yesus, udah nggak bisa apa-apa ya. Saya pikir teh mau ke siapa lagi, HP saya udah lowbat lagi, udah nggak bisa ini. Cuman ada satu lagu. Saya kan kecelakaan tanggal 11. Waktu saya mungkin berbaring hampir 2 bulan lah gitu. Saya terus terang not lagu nggak bisa. Apalagi main alat musik. Kalau Meli Guslau mungkin saya Wendy Guslau. Sebab Meli Guslau juga nggak bisa itu not lagu, nggak tahu alat musik kan sama suaminya. Jadi ya hitung-hitung ini buat lagu di gereja Rehoboth lah gitu. Cuma nanti saya ini aja, minta dibikin notnya aja nggak apa-apa. Jadi waktu berbaring sambil tulis-tulis aja. Saya sih ingatnya tanggal 17 Oktober, sebab di reset di HP saya, cuman karena udah kurang bagus jadi ke reset gitu. Boleh? Judulnya Tuhan adalah segalanya. Jadi
Yesus, 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 Kaulah segalanya. Ku puji dan ku sembah. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, oh Yesusku. Ku mau seperti Daud, bukan seperti Saul, setia sampai akhir hidupku. Ya mungkin kenapa saya pengen seperti Daud. Mungkin ada yang komplain ya. Kan Daud juga ngambil istri orang dari Uria. Tapi kita sih jangan lihat dari proses itunya, tapi proses akhirnya. Dia kan setia sampai akhir dalam hidupnya. Tapi kan Saul, maaf ya kalau dikoreksi kalau salah. Kalau Saul setahu saya dia secara nggak sengaja bunuh diri dalam peperangan gitu. Yang saya tahu. Gitu, ya. Makasih. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Dalam kondisi apapun bisa tetap menciptakan karya buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, sebentar kita akan melihat video kesaksian. Silakan. Salam saudara-saudaraku, selamat pagi. Saya pada kesempatan hari ini akan bersaksi tentang bagaimana Tuhan mendengarkan semua doa-doa saya. Pada saat itu saya diizinkan untuk menderita suatu penyakit yang sangat mengerikan istilahnya. Jadi kejadian itu suatu malam saya tertidur, kemudian karena sakit saya bangun pada malam hari itu, kemudian mata berkunang-kunang seolah-olah saya akan pingsan semacam itu, kemudian kaki udah merasa dingin. Saya berusaha untuk ke depan, untuk ke ruang tamu dengan pelan-pelan, dan saya di situ berdoa dan menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Kemudian saya bernyanyi di situ, berdoa di situ. Kemudian saya sangat dalam. Kemudian dari mulut saya keluar kata-kata permohonan doa kepada Tuhan. Yaitu pada saat itu saya berdoa dengan iman, dengan remuk hati. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, izinkan hamba-Mu ya Bapak untuk merawat anak hamba-Mu dulu, supaya anak hamba-Mu itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan bisa mendapatkan suatu penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupannya sendiri. Sehingga hamba-Mu ya Bapa boleh Engkau ambil kalau setelah itu Tuhan. Saya imanin itu dengan hati yang sangat remuk, dengan ketakutan, dengan adanya iman yang sangat dalam. Bahkan di dalam doa saya itu adalah doa seolah-olah bagi saya adalah perjanjian antara saya dengan Tuhan. Pada saat itu saya hancur, benar-benar takut, rasa gimana, karena anak saya waktu itu masih sekitar anak SMP. Saya merasa ketakutan. Saya sampai mengadakan istilah bagi saya adalah suatu perjanjian dengan Tuhan. Kemudian saya diingatkan oleh doa Heskia pada ayat di dalam Yesaya 38 ayat 3, bahwa di situ dinyatakan Yesaya itu adalah divonis oleh malaikat, yaitu umurnya tinggal 1 hari, dan Heskia di situ menyatakan doa yang sangat dalam, doa yang penuh pasrah, doa yang penuh istilahnya penuh harapan, sehingga dia sampai menangis meratap dengan sungguh. Apa yang terjadi di dalam sana? Karena doa dengan iman. Pada saat itu juga malaikat menyatakan Heskia tidak akan meninggal dalam 1 hari, tetapi 15 tahun. Itulah doa. Apabila dinyatakan dengan iman, akan sangat kuasanya. Harapan saya pada saat ini yaitu pada saat hari ini, tahun ini, anak saya sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Pada bulan Januari kemarin dia sudah diterima di dalam suatu perusahaan, sehingga dia sudah ada penghasilan, sehingga apabila saya diambil oleh Tuhan,
dia bisa hidup sendiri. Sehingga saya diingatkan kembali kepada Tuhan bahwa janji waktu saya 10 tahun yang lalu itu, saya harus bersaksi di sini. Karena selama 10 tahun ini, kesaksian ini saya pendam sendiri. Saya simpan dalam hati, dalam-dalam, dan saya yakinin Tuhan pasti mengabulkan segala doa saya. Sehingga pada singkat cerita saya harus bersaksi pada siang hari ini, pada tahun ini. Setelah itu hidup saya adalah milik Tuhan. Memang secara umumnya memang tubuh kita adalah milik Tuhan, tapi ini beda. Ini adalah spesial. Ini adalah suatu komitmen antara saya dengan Tuhan. Untuk itu saya serahkan tubuh hamba-Mu selama ini, ke depannya mau dibentuk seperti apa, mau dijadikan seperti apa untuk menjadi saksi Tuhan yang benar. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, kita akan siapkan hati kita. Saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Saya rindu saat ini kita boleh memejamkan mata sejenak. Kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Untuk setiap musim kehidupan yang telah kita lalui. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada. Amin Bapak, Ibu Saudara. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun 2023, Tuhan menyertai kita, amin. Dan saya yakin dan percaya untuk 2024 Tuhan masih tetap bersama dengan kita. Dan Dia akan tetap menyertai kita. Karena Dia adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Terima kasih Yesus. I love you Lord, for the mercy never fails me. All my days I'll be held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sama-sama kita nyanyikan. All my life you have been faithful. Terima kasih Yesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice.
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan pujian ini Tuhan Yesus penyembahan kami dapat menjadi janji kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. With all my life, with all my heart, I'm gonna sing of goodness of God. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami memiliki Engkau Allah yang baik, Allah yang setia Bapa. Beri kami hati selalu rindu untuk memuji dan meninggikan Engkau ya Bapa. Hanya itu yang dapat kami balas Tuhan untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap pujian ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, jika sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, perpuluhan Tuhan Yesus, ucapan syukur Bapa. Berkati kami Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan Yesus. Dan Kau juga berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani dalam persembahan Bapa. Biarlah Tuhan Yesus setiap persembahan yang dapat dikumpulkan Tuhan, digunakan Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu, nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Selamat memberi.
Shalom. Ya, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa untuk persembahan yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan dan untuk memulai firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima. Biarlah Tuhan kami selalu memaknai setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menggunakan setiap berkat Tuhan dengan takut akan Allah. Mohon Tuhan, Engkau berkenan menerima persembahan ini. Dan izinkanlah kami mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu di rumah Tuhan dan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan layakan dan mampukanlah hamba-Mu untuk memberitakan setiap pesan-Mu kepada jemaat Tuhan yang Engkau percayakan di tengah-tengah gereja ini. Sehingga setiap kami dapat menerima setiap pesan Tuhan melalui ibadah hari ini yang membuat setiap kami semakin hari semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom. Ya. Hari ini saya memberikan judul firman Tuhan dua sisi. Ya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, Bapak Ibu, saya ada 3 logo atau simbol. Saya akan memberikan 3 logo atau simbol yang sudah saya siapkan. Coba Bapak Ibu Saudara di tempat ini ketika melihat logo itu, coba apa yang Bapak Ibu Saudara bayangkan ketika melihat logo atau simbol tersebut? Ya. Yang pertama yang sebelah kanan saya. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini, ketika Bapak Ibu melihat logo yang paling kanan, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Apa yang Bapak Ibu bayangkan? Nggak akan dihukum Bapak Ibu kalau salah. Apa yang Bapak Ibu bayangkan? Makanan, yang pasti pizza, gitu ya. Yang pasti pizza. Apakah Bapak Ibu misalnya sama keluarga kita bilang, ayo hari ini Papa dapat berkat, ayo kita makan ke Pizza Hut. Mau makan apa Pak? Misalnya anak kita tanya, mau makan apa Pak? Mau makan sate. Apakah ada Bapak Ibu yang di tempat ini yang pergi ke ke restoran Pizza Hut lalu tujuannya mau beli sate? Nggak mungkin ada gitu ya. Nggak mungkin ada. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, boleh nggak Pizza Hut jualan sate? Boleh? Boleh ya, Pizza Hut mau jualan sate, mau jualan seblak juga boleh. Gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya, buat apa? Gitu ya. Buat apa Pizza Hut jualan sate? Buat apa Pizza Hut jualan seblak? Gitu ya. Masih banyak tukang tetangga gitu ya, tetangga-tetangga nanti tutup gitu ya. Kalau pizza buka seblak. Buat apa Pizza Hut jualan sate? Ketika Pizza Hut jualan sate, maka pada saat itulah Pizza Hut melanggar nilai eksistensialnya. Atau Pizza Hut melanggar nilai keberadaannya. Untuk apa Pizza Hut itu ada? Dia melanggar. Yang selanjutnya yang ada di tengah. Apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika melihat logo yang ada di tengah? BBM, gitu ya. Pasti BBM. Apakah boleh logo yang di tengah itu, Pertamina itu, apakah boleh dia jualan mie ayam? Meskipun kita kalau beberapa BBM ada yang menyediakan gitu, mang-mang pakai gerobak jual mie ayam gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Pertaminanya langsung, apakah boleh jualan mie ayam? Boleh ya Bapak Ibu ya?
boleh. Pertamina jualan mie ayam boleh. Tapi kembali sekali lagi, ketika Pertamina membuka usahanya dengan menjual mie ayam, maka Pertamina melanggar nilai eksistensialnya. Pertamina melanggar nilai keberadaannya, tujuan awalnya. Yang terakhir, yang sebelah kiri saya. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat logo ini, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Apa? Mobil, gitu ya. Mobil mahal, mobil mewah. Yang jadi pertanyaan, boleh nggak logo yang sebelah kiri ini jualan semen? Kenapa jualan semen? Karena logonya mirip sama, ya Bapak Ibu yang bilang ya. Boleh nggak merek ini, Mercedes-Benz ini jualan semen karena punya kesamaan logo? Boleh? Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh aja, tapi kembali lagi, ketika Mercedes-Benz ujung-ujungnya jadi jualan semen, maka Mercedes-Benz telah melanggar nilai eksistensialnya. Mercedes-Benz tujuannya ada untuk menjual mobil-mobil, bukan buat jual semen. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika melihat ini? Mohon maaf saya nggak dapat foto yang bagusnya di Google. Tapi Bapak Ibu pasti tahu ya ini gedung apa ya? Sudah mendarah daging gitu ya. Kalau dibelah urat nadinya langsung keluar gitu ya. Apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika melihat gereja Rehoboth? Tempat ibadah, keluarga rohani, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri dan katakan sendiri. Bapak Ibu Saudara, gereja Rehoboth juga memiliki nilai eksistensialnya. Gereja Rehoboth punya nilai keberadaannya. Untuk apa gereja Rehoboth itu ada? Gereja Rehoboth itu punya. Jadi nilai eksistensial itu adalah suatu pengenalan diri, sebuah panggilan, sebuah kesadaran siapa dirinya, untuk apa saya berada, kemana saya pergi, apa yang saya kerjakan, dan apa yang dilakukan. Gereja Rehoboth itu ada untuk menjadi sebuah komunitas yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Di dalamnya ada menerima kasih, di dalamnya menerima bimbingan, di dalamnya merupakan sebuah tempat kita semua didewasakan di dalam iman kepada Tuhan. Gereja bisa dilihat dalam dua bentuk. Mungkin kita juga pernah mendengar bagian ini, gereja bisa dilihat dalam dua bentuk. Yang pertama itu gereja dalam bentuk organisasi, dan yang satunya itu gereja sebagai ekosistem. Gereja sebagai organisasi adalah gereja di mana di dalamnya ada struktur-struktur yang ada. Di sana ada ADART, di sana ada struktur kepemimpinan. Sedangkan gereja secara organisme adalah gereja itu di dalamnya itu ada makhluk hidup. Ada kehidupan rohani di dalamnya. Bapak Ibu, gereja bukan hanya berbicara tentang ABC. Ada yang tahu ABC apa? Gereja bukan hanya berbicara tentang ABC. ABC itu adalah attendance, building, business, dan cash flow. Gereja bukan hanya berbicara tentang kehadiran yang banyak, jemaat yang berlimpah, bukan hanya berbicara tentang itu. Gereja bukan hanya berbicara tentang bangunan, gereja bukan hanya berbicara tentang kesibukan di dalamnya. Dan gereja juga bukan hanya berbicara tentang keuangan di dalamnya. Ketiga hal ini penting, ketiga hal ini perlu ada di dalam gereja. Tetapi ada hal yang paling dasar yang perlu gereja perhatikan, yaitu
agar gereja dapat memperhatikan setiap orang di dalamnya untuk bertumbuh, berbuah, dan memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan, bertumbuh, berbuah, memuliakan Tuhan. 1, 2, 3. Bertumbuh, berbuah, memuliakan Tuhan. Itulah gereja. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita berbicara tentang Allah dan umatnya, ketika kita berbicara tentang Allah dan umatnya, maka jika kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, hingga saat ini di gereja-gereja yang ada saat ini, Allah itu membuat sebuah sistem yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru hingga saat ini, Allah itu membuat sebuah sistem yang sama, yaitu Allah menetapkan seseorang untuk memimpin umatnya, dan ada umat yang dipimpin. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu, di sana ada raja-raja, di sana ada hakim, di sana ada nabi yang memimpin umat Allah. Jika kita lihat dalam Perjanjian Baru, di sana ada rasul, di sana ada murid-murid rasul, di sana ada pemimpin-pemimpin jemaat. Itu yang Allah sediakan, yang Allah siapkan untuk memimpin umat-umatnya. Dan hal ini terus berlangsung hingga saat ini. Melalui firman Tuhan hari ini, kita akan diberikan 2 pesan. Yang pertama yaitu untuk setiap kita yang diberikan kasih karunia oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin jemaat. Dan yang kedua, pesan sebagai jemaat Tuhan atau umat Tuhan. Mari kita masuk ke dalam bagian yang pertama. Ya. Bagian pertama kita akan merefleksikan bagian firman Tuhan ini sebagai pemimpin jemaat. Jadi pemimpin jemaat ini bukan hanya gembala sidang, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tapi pemimpin jemaat ini adalah Bapak Ibu di tempat ini yang menjadi ketua siaron, Bapak Ibu di tempat ini yang menjadi guru-guru yang membimbing anak-anak, Bapak Ibu masuk ke dalam bagian ini. Karena setiap kita dipanggil oleh Allah untuk memimpin jemaat Tuhan di gereja Rehoboth ini. Setiap kita dikasih tugas oleh Allah untuk membimbing murid-murid Tuhan di gereja Rehoboth untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, di dalam bagian ini adalah refleksi bagi kita yang dianugerahi. Menjadi seorang yang Allah pilih untuk memimpin umatnya itu merupakan sebuah panggilan yang mulia. Jadi bagi kita semua di tempat ini yang diberikan kesempatan oleh Allah melalui Patri untuk menjadi pemimpin siaron, itu sebuah kasih karunia Tuhan kepada Bapak Ibu di tempat ini. Untuk memimpin umat Tuhan yang ada di gereja Rehoboth. Ketika Allah memanggil setiap kita, maka Allah memberikan tugas kepada kita untuk membimbing setiap umatnya. Oleh karena itu, kita perlu untuk melakukan hal tersebut dengan benar dan bijaksana. Kita tidak boleh asal-asalan melakukan tugas yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita, karena itu merupakan sebuah panggilan yang mulia. Itu merupakan panggilan yang Allah berikan kepada setiap kita yang diberikan kasih karunia untuk memimpin jemaat. Kita harus melakukan hal itu dengan benar dan bijaksana sebagai respon kita terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 17, Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya masing-masing karena saya tidak menyediakan di layar. Ibrani 13 ayat 17, ini akan menjadi dasar kita dalam
merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibrani 13 ayat 17. Di bagian pertama ini kita akan membaca bagian yang B. Di sana firman Tuhan berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Bapak Ibu, di dalam Ibrani 13 ayat 17 bagian B ini di sana dikatakan, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Melalui ayat ini kita melihat bahwa tugas dari seseorang yang Allah panggil untuk memimpin umatnya adalah membimbing dan membawa jemaat bertumbuh di dalam iman. Selain itu, mereka juga harus mempersiapkan umat Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus pada kedatangannya yang kedua. Maka ketika kita tahu akan hal ini, maka hal yang perlu kita lakukan sebagai seorang yang mendapat panggilan khusus Allah itu yaitu kita harus memberikan makanan yang sehat. Apa itu makanan yang sehat? Makanan yang sehat adalah memberikan firman Tuhan yang sesuai dengan kebenaran Allah. Dan selain itu, kita juga perlu menjadi teladan di dalam perbuatan kita. Itu terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu semua. 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam bagian firman Tuhan ini jelas di sana orang yang Allah berikan kasih karunia untuk memimpin jemaat atau memimpin umat Allah, dia harus menjadi teladan dalam perbuatannya juga. Bapak Ibu Saudara, umat Allah membutuhkan makanan sehat. Agar apa? Agar dapat bertumbuh dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu tempat ini juga pasti makan makanan yang sehat. Supaya apa? Supaya kita bisa sehat. Supaya kita bisa bertumbuh dengan baik. Memang di tengah perkembangan zaman saat ini, orang-orang banyak sekali mulai menginginkan makanan bukan hanya sehat tapi enak. Orang-orang mulai memilih untuk makanan kalau sehat harus enak. Tapi perlu kita ingat bersama Bapak Ibu bahwa tidak selalu makanan yang kita makan itu mencakup kedua hal ini, sehat dan enak. Terkadang kita diperhadapkan atau kita diberikan makanan yang sehat tetapi tidak enak. Sebaliknya, terkadang kita diberikan makanan yang enak tapi tidak sehat. Sebagai orang yang Allah panggil untuk memimpin umat, terkadang kita juga terjebak untuk memberikan makanan yang enak tapi tidak sehat. Kita berharap apa yang kita berikan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan di bawah kita, mereka mendapatkan kesenangan dan kepuasan yang kita berikan dengan makanan yang kita berikan tersebut. Namun perlu kita sadari bahwa jika kita terus-menerus memberikan makanan enak tetapi tidak sehat kepada umat Allah, maka lama-kelamaan umat Allah tersebut akan sakit. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau di rumah Bapak Ibu setiap hari dikasih makannya nasi campur, setiap hari dikasihnya samcan, apa yang akan terjadi?
sekeluarga bakal kompak gitu ya, sakit leher, kolesterol tinggi. Gitu ya. Karena apa? Itu hanya enak tetapi tidak sehat. Dan bahkan saya sempat cari waktu siapkan firman ini, saya sempat lihat di sosial media ada kasus di mana seorang anak masih belasan tahun, dia harus menderita kolesterol, darah tinggi, karena setiap hari dia makan mie instan. Karena dia nggak mau makanan-makanan yang sehat, tapi dia hanya mau makanan-makanan yang enak menurut dia. Dan akibatnya apa? Ya akibatnya dia harus menderita beberapa komplikasi penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Dan jika kita tarik di dalam kehidupan kita sebagai gereja, jika kita memberikan makanan hanya untuk menyenangkan umat Allah, mungkin ketika kita memberitakan firman, jemaat bisa begitu bergembira, jemaat bisa melihat begitu luar biasa perform kita, tetapi tidak mendasari hal tersebut dengan kebenaran Allah yang benar, maka umat Allah tersebut tidak akan bertumbuh dengan baik dan lama-kelamaan umat Allah tersebut akan sakit karena tidak mendapatkan asupan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara semua, jika kita diperhadapkan dengan pilihan sehat atau enak, kita semua pasti berharap makanan-makanan yang sehat dan enak. Tapi jika pilihannya hanya satu, sehat dan enak, maka pilihlah makanan yang sehat. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa sebagai orang yang mendapat panggilan khusus dari Allah itu kita perlu melakukan hal ini? Kita harus memberikan makanan yang sehat kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Jawabannya adalah karena pada akhirnya semua orang yang diberikan tugas tanggung jawab akan diminta pertanggungan jawabnya. Apakah orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita sehat dan siap untuk menjadi mempelai Kristus atau tidak? Apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah melakukan hal yang benar kepada setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita atau tidak? Itu refleksi bagian yang pertama bagi pemimpin jemaat. Sisi yang pertama. Boleh bantu di next. Lalu bagian yang kedua, kita akan melihat sisi yang kedua, yaitu refleksi bagi jemaat. Dan refleksi ini juga bagi setiap kita semua, baik kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai ketua-ketua Syaron, kita semua pasti ada waktu di mana kita menjadi jemaat Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat 17, di bagian A, di sana dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Bapak Ibu, melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa sebagai jemaat kita itu harus taat dan tunduk serta mau dibimbing oleh pemimpin rohani kita. Dibimbing ini berbicara tentang diajar, berbicara tentang diarahkan, dan juga berbicara tentang ditegur. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus menerima untuk ditegur. Dan bukan berarti ketika ayat ini bilang taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, lalu kita menerima semua hal yang diberikan kepada kita. Kita terima mentah-mentah setiap hal yang diajarkan kepada kita. Bukan berarti seperti itu juga, gitu ya. Karena banyak sekali sekarang di luar sana orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu untuk melihat apakah
yang diajarkan oleh pemimpin rohani kita, apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, kita wajib untuk mengikutinya. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tidak perlu melakukannya. Bapak Ibu, setiap kita semua di tempat ini sebagai jemaat Tuhan, kita semua perlu dibimbing oleh seorang pembimbing rohani. Oleh orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk membimbing setiap kita semua di tempat ini. Karena tanpa bimbingan dari pemimpin rohani, kita tidak akan bisa menjadi mempelai Kristus. Tanpa bimbingan pemimpin rohani, kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Bimbingan dari pembimbing rohani yang ada di tengah-tengah kita itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk mendewasakan setiap kita semua di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang memberikan kepada setiap kita pilihan. Dan berbagai macam pilihan itu bisa kita dapatkan di depan mata kita melalui gadget kita. Kita tinggal scroll, kita bebas pilih yang kita mau, kita bebas pilih yang kita suka. Dan itu menjadi gaya hidup di tengah-tengah dunia modern ini. Dan hal yang terjadi adalah gaya modern itu dibawa masuk ke dalam gereja. Mentalitas modern ini kita bawa ke dalam gereja. Oleh karena itu, saat ini kita dengan mudah tinggal pilih khotbah siapa saja yang kita suka. Kita dengar tanpa tahu apa yang dia ajarkan benar atau salah. Yang penting enak kita dengar. Bahkan hasil riset yang dilakukan mengatakan bahwa tren yang terjadi pada jemaat gereja perkotaan, mereka menjadi orang-orang percaya yang merasa khotbahnya enak didengar, maka dia akan dengan mudah keluar dari gereja asalnya dan pergi ke gereja yang menurut dia enak untuk dia dengar. Bapak Ibu Saudara, mentalitas modern ini merupakan mentalitas yang salah. Ini bukan merupakan mentalitas yang benar. Gereja adalah tempat untuk kita berkomunitas. Sama-sama kita katakan gereja tempat kita berkomunitas. 1, 2, 3. Gereja itu adalah tempat di mana kita berkomunitas satu dengan yang lain. Mungkin jika kita lihat di dalam perjanjian baru, di mana gereja ada pada saat itu, mungkin kita tidak menemukan kasus-kasus di mana jemaat pindah-pindah gereja. Gitu ya. Karena pada saat itu gereja hanya ada satu. Tapi kita bisa belajar dari jemaat perjanjian baru itu, kita bisa belajar sebagai komunitas di dalam gereja mula-mula ini untuk gereja kita saat ini. Di mana pada saat itu gereja itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi gereja itu menjadi sebuah komunitas di mana kita sama-sama berinteraksi, kita sama-sama terlibat di dalamnya, kita sama-sama menerima kasih, kita menerima bimbingan, kita juga didewasakan di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, jika kita menjadi orang percaya yang pindah-pindah gereja, maka tujuan sasaran dari gereja itu tidak akan tercapai. Karena poin dari gereja adalah bukan hanya tempat ibadah, tapi gereja
adalah tempat di mana kita menjalani kehidupan kita bersama-sama sampai akhir hidup kita. Rekan kanan kiri kita adalah rekan perjalanan kita. Rekan kanan kiri kita bukan orang asing, bukan orang yang tidak kita kenal, tapi kanan kiri Bapak Ibu Saudara adalah orang yang Tuhan tempatkan untuk bersama-sama dengan kita berjalan sampai akhir hidup kita. Sampai pada kita berjumpa dengan Kristus. Oleh karena itu, untuk melakukan hal ini, di dalam diri kita diperlukan kesediaan dan kerendahan hati untuk dibimbing oleh pemimpin rohani. Bapak Ibu Saudara, pemimpin rohani ini bukanlah sistem yang gereja tetapkan. Pemimpin rohani adalah sistem yang Alkitab, yang Allah tetapkan. Bisa kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12, di sana dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memberkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12 jelas dikatakan bahwa dan ialah yang memberikan. Ialah di sini huruf besar. Dan Tuhanlah yang memberikan kepada setiap kita semua di tempat ini. Ketika kita berbicara dalam komunitas gereja Rehoboth, orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin kita itu adalah orang-orang yang Allah sendiri pilih untuk mendewasakan setiap kehidupan kita. Baik itu gembala sidang, baik itu hamba-hamba Tuhan, baik itu pemimpin Syaron kita, baik itu guru-guru, itu adalah orang-orang yang Tuhan siapkan, yang Tuhan pilih untuk membimbing kita menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh di dalam Tuhan. Memang kita hidup di zaman di mana semua orang bebas mengeluarkan aspirasinya. Kita hidup di tengah-tengah orang bebas ngomong bicara apa aja. Dan hal itu pun terkadang masuk ke dalam gereja. Pemimpin rohani atau pengkhotbah bukan lagi menjadi orang-orang yang membimbing umat Allah, tetapi justru jemaatlah yang menjadi penilai dari pemimpin rohani tersebut. Gereja dijadikan seperti entertain. Gereja dijadikan seperti sebuah kegiatan yang menghibur. Kalau orang yang melayani gak asik, gak seru. Kalau orang yang melayani asik, seru, kita puas. Dan hal ini terjadi di tengah-tengah gereja-gereja saat ini. Jemaat disajikan hiburan lalu mereka akan memberikan feedback tentang ukuran apa yang cocok untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat kita harus punya kerendahan hati dan kesediaan untuk diajar. Kita percaya bahwa di balik kekurangan dan kelemahan orang yang Allah pilih untuk membimbing kita, itu merupakan orang yang telah Allah tetapkan dalam hidup kita untuk membimbing kita dalam kebenaran. Dan kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Melalui renungan hari ini kita belajar dua hal. Sebagai orang yang Allah panggil untuk membimbing umat, kita diingatkan untuk bertindak benar dan bijaksana. Serta harus memberikan makanan yang sehat, makanan yang sesuai dengan firman Tuhan dan kebenaran. Dan pada akhirnya
semua hal yang kita lakukan kepada umat Allah yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, sebagai jemaat, kita semua sebagai jemaat, kita diperintahkan untuk taat dan tunduk kepada pemimpin kita. Serta kita juga harus mau dibimbing oleh pemimpin rohani. Kita harus mau diajar, kita harus mau diarahkan, dan kita juga ketika melakukan kesalahan harus mau ditegur. Mungkin kita merasa ketika kita melakukan kesalahan lalu gereja menegur atau mungkin memberikan hukuman kepada kita. Mungkin kita merasa gereja tidak punya kasih. Itu merupakan pandangan yang keliru Bapak Ibu. Ketika pemimpin rohani menegur kita, mungkin karena pelanggaran yang cukup berat lalu kita diberikan sebuah hukuman, itu bukan berarti gereja tidak punya kasih. Justru gereja punya kasih. Agar apa? Ketika kita melakukan kesalahan berarti kita menyimpang dari jalan kita yang seharusnya. Dan dengan memberikan teguran tersebut, pemimpin rohani sebagai orang yang bertanggung jawab kepada Bapak Ibu semua di tempat ini, dia melakukan tugasnya untuk mengembalikan Bapak Ibu, saudara-saudara semua di tempat ini untuk kembali ke jalan yang benar dan melakukan yang benar hingga akhir. Sebagai jemaat juga kita harus melakukan hal ini karena ini merupakan cara yang Allah lakukan untuk mempersiapkan setiap kita menjadi mempelai Kristus. Bapak Ibu Saudara, seperti judul khotbah saya hari ini, dua sisi. Dua sisi ini merupakan dua sisi yang tidak bisa terpisahkan. Dan hakikat gereja adalah yang ada yang membina dan ada yang dibina. Memang faktanya banyak kekurangan yang masih kita lihat di tengah-tengah gereja. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sedang sama-sama dalam proses menuju penyempurnaan ke arah Kristus. Yang harus kita lakukan adalah melakukan panggilan kita masing-masing dengan baik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk menjadi pemimpin umat Allah, lakukan tugas itu dengan baik. Jika Bapak Ibu tempat ini menjadi jemaat, menjadi umat Allah, marilah kita juga melakukan tugas tersebut dengan baik. Jadilah jemaat yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga jika kita melakukan kedua hal ini, kedua sisi ini, maka pada waktunya nanti, ketika waktunya tiba, Allah akan menemukan setiap kita siap untuk menjadi mempelai Kristus. Amin Bapak Ibu. Marilah kita bertanggung jawab pada posisi kita masing-masing. Marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan tutup firman Tuhan hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang datang kepada setiap kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat pesan yang Tuhan ingatkan pada setiap kami sebagai orang-orang yang Tuhan panggil untuk membimbing umat Allah di tengah-tengah gereja ini ataupun kami sebagai jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan
Berikanlah kepada setiap kami masing-masing kemauan. Berikan kepada setiap kami masing-masing kerendahan hati untuk melakukan bagian kami masing-masing. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan di tengah-tengah gereja ini, apa yang menjadi rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami dapat terlaksana. Dan nama Tuhan dipermuliakan hingga pada akhirnya nanti kami siap menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Perlu saudara tahu bahwa firman Tuhan itu terbagi dua bagian besar. Yaitu firman Tuhan yang isinya tentang aplikasi, ya, tentang apa yang hal-hal yang kita temui dalam hidup, ya. Dan juga kedua, firman Tuhan yang bersifat doktrinal atau pengajaran. Pengajaran dan aplikasi itu berbeda sekali. Kalau firman Tuhan berisi tentang aplikasi, ya kita dalam kesulitan, kita berdoa Tuhan dengar. Dalam keadaan sakit, kita berdoa sehat. Ya, kalau kita dalam kekurangan, kita berdoa diberkati, dipimpin. Saudara, aplikasi begitu, itu baik juga ya. Itu mengajar kita supaya tiap pengalaman yang kita hadapi dalam hidup ini, itu membawa iman kita makin bertambah. Dan kalau firman Tuhan tentang pengajaran kita, ya doktrin atau pengajaran seperti saudara perhatikan kalau beberapa bulan lalu tentang Allah Tritunggal, tentang kehidupan bagaimana menjadi keluarga yang baik. Dan dilihat dari keluarganya Abraham, keluarganya Nuh dan sebagainya. Nah itu saudara, hal-hal itu ditambah lagi dengan, kalau saudara lihat di screen pengumuman bahwa Gereja Rehoboth mempersiapkan pengajaran-pengajaran. Nah itu penting saudara. Jadi penting bagi kita sebab kita makin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Allah Tritunggal, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hebat, Allah yang Maha Kasih, yang Maha Adil dan sebagainya. Jadi saudara, untuk meningkatkan iman ya dari jemaat itu ada dua hal. Dari pengalaman iman jemaat itu bisa timbul. Dari kesulitan dan Tuhan tolong itu imannya bisa naik saudara. Tapi salah satu hal yang lain juga meningkatkan iman dari jemaat itu dari pengenalan akan Allah. Mengenal akan Allah dengan cara apa? Dengan cara belajar firman Tuhan. Jadi kalau tiap Kamis atau Biblical Night saudara ya 1 bulan sekali. Tapi itu semua berisi pengajaran, doktrin, pengajaran. Dan kita makin mengetahui siapa Allah yang kita sembah. Dengan kita mengetahui Allah yang kita sembah, maka iman kita bertambah. Misalnya aja saudara punya baby ya. Baby baru lahir sampai 5 tahun dia nggak tahu apa-apa tentang siapa bapaknya. Dia cuma tahu kalau dia nangis ada yang kasih minum, kalau dia kedinginan ada yang kasih selimut, nyamuk tidur dan sebagainya. Tapi kalau dia makin besar, dia SMP, SMA, dia baru tahu, oh papa saya itu ternyata bukan cuma kasih minum aja, bisa kasih nasihat, bisa kasih pelajaran dan sebagainya. Kalau dia makin dewasa, kalau dia makin kerja dan dia tahu, oh bapaknya ini ternyata bisa berbuat banyak hal. Kalau dia mau kuliah lagi, dia ada duit. Kalau dia mau usaha, dia bisa kasih modal. Sebab dia begitu baik dan punya segala sesuatu. Demikianlah kira-kira pengenalan kita terhadap Allah. Makin kita mengenal siapa Allah kita sembah, makin iman kita makin bertambah. Oleh sebab itu saudara, ikutilah setiap
pengajaran-pengajaran yang disiapkan untuk jemaat gereja Rehoboth. Ya, penting sekali bagi kita. Kedua, saudara, kalau saudara melihat sampai sekarang kok ada suasana yang tidak biasa. Mungkin saudara pikir orang Belanda, orang Jawa bilang gini, dengarin ya. Atau bahasa Sunda itu apa? Sinarieun. Kok ini masih ada? Ya. Dekor Natal kok masih ada sampai sekarang? Kan biasanya 1 Januari aja udah bersih. Memang saudara, ini masih ada karena diminta. Pertama, kemarin oleh PGPK. Pengurus PGPK dia datang sini untuk minta supaya kita menjadi tuan rumah Natal PGPK. Dan waktu dia naik ke ruangan dan dia lihat waktu itu dia datang bulan Desember, mereka datang. Mereka minta supaya ini tidak dibongkar setelah Natal PGPK. Itu tanggal 14 kemarin. Tanggal 14, bukan ya, tanggal 10 kemarin. Dan puji Tuhan, kalau saudara hadir tanggal 10 kemarin itu, atau saudara lihat di YouTube, maka saudara bisa merasakan bagaimana suatu sukacita yang besar. Dan PGPK itu perkumpulan gereja-gereja dan perkumpulan persatuan gereja-gereja dan perkumpulan Kristen. Mereka bikin acara Natal di sini, saudara. Yang hadir, yang dicatat itu sekitar 600 lebih. Yang hadir itu sekitar 560-570. Dan suasananya senang sekali. Kalau saudara datang, saudara bisa merasakan. Sehingga panitia atau pengurus PGPK mengucapkan banyak terima kasih. Dan itu saya sampaikan kepada kita semua. Karena gereja ini adalah milik kita semua. Dan puji Tuhan, mereka bisa mendapat berkat dan acara itu bisa berlangsung dengan lancar. Diadakan tempat sini, ya. Semua sarana tersedia, sampai alat musik juga tersedia dan sebagainya. Dan kita boleh menjadi berkat pada perayaan Natal itu. Nah, kalau sudah pikir, kalau perayaan Natal PGPK sudah selesai, kok masih belum dibongkar? Nah, saudara, pada hari Jumat yang akan datang ada perayaan Natal dari seluruh SMP Kota Bandung yang akan pakai di tempat ini. Dan oleh sebab itu mereka juga minta supaya ini tidak dibongkar dan sampai pada hari Jumat yang akan datang. Kita berdoa supaya semuanya tempat yang Tuhan berikan pada kita semua, gereja Tuhan, gereja ini, supaya boleh menjadi saluran berkat ya. Terima kasih untuk perhatian saudara. Tentu dari mimbar ini dianjurkan terus untuk saudara mengikuti semua yang dipersiapkan oleh gereja, yaitu pelajaran-pelajaran Alkitab, Biblical Night. Ikuti saudara, supaya iman kami boleh bertambah karena kita semua makin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup bagian kita dengan doa Seunatu. Kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Ajar pada kami, supaya bukan hanya kami mengerti, tapi kami melakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai sekarang Tuhan telah memimpin hidup kami. Untuk pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, itu kiranya Tuhan berkati dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang bulan depan tanggal 14 akan melakukan pemilihan umum. Engkau silakan tolong
Baik pun siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan. Dan dapat memimpin bangsa dan negara kami ini menjadi negara yang makin maju pada tahun-tahun yang akan datang. Tolong TNI Polri yang menjaga keamanan. Tolong Tuhan supaya semuanya boleh berlangsung dengan damai dan pertolongan Tuhan. Makasih Tuhan memberkati persembahan perpuluhan yang sudah kami berikan dan juga untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan. Terima kasih Bapak. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Kau akan menyertai hidup kami semua. Berkati usaha kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, kuliah, sekolah anak-anak kami, dan semua Tuhan. Apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Supaya minggu depan kami ada di tempat ini untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Percaya Kau sudah mendengar doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Bapa Puji Tuhan. Saudara, dalam Biblical Night bulan Januari sampai April, kita akan memiliki seri yang baru, yaitu The Order of Salvation, atau urutan keselamatan. Dalam seri pertama, di bulan Januari, kita akan membahas Prevenient Grace. Seri kedua, di bulan Februari, kita akan membahas Justifying Grace. Seri ketiga, di bulan Maret, kita akan membahas Sanctification. Dan dalam seri terakhir, di bulan April, kita akan membahas Glorification. Untuk pertemuan pertama, tanggal 18 Januari, berjudul Prevenient Grace, kita akan mempelajari tentang pengertian dosa, pengertian anugerah yang mendahului, dan pertobatan. Pertemuan ini diadakan pukul 7 malam via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Shalom pelayan dan hamba Tuhan, kami mengundang Anda untuk hadir dalam doa pengerja hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024. Open gate pukul 11 siang dan acara akan dimulai pukul 11:30 siang. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.